jemaat dipersilahkan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi semua. Ya, puji nama Tuhan, kita patut mengucap syukur jika pagi hari ini kita boleh beribadah bersama-sama ya. Saya percaya kalau kita renungkan kita bisa berdiri memuji Tuhan bersama-sama. Itu karena Kristus sudah mati di atas kayu salib mendamaikan relasi kita yang rusak dengan Allah dan juga mendamaikan relasi yang rusak dengan sesama. Itu sebabnya kita bersyukur, selalu bersyukur kalau kita masih punya waktu dan kesempatan untuk bisa memuji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, khotbah saya hari ini judulnya adalah pengharapan di tengah penderitaan. Pengharapan di tengah penderitaan dari Roma 8, 18 sampai 30. Saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu semua, apakah Bapak Ibu semua pernah mengalami penderitaan? Puji Tuhan ya, ada yang tidak pernah di gereja ini ya. Saya pengen belajar hidupnya dari jenengan. Pernah semua? Pernah ya. Yang tidak pernah angkat tangan. Tidak ada ya. Pertanyaan berikutnya, adakah yang sekarang ini masih menderita? Ada yang masih menderita? Ada ya? Yang hari ini masih menderita, boleh tengok kanan? Enggak Pak, kanan saya serem Pak. Mau ditengok serem gitu ya. Nah saudara, kalau kita renungkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya saya dan saudara ada di dalam penderitaan itu. Dan sebenarnya di dalam konsep penebusan, penebusan tidak menghilangkan penderitaan kita di dalam dunia ini. Bahkan kalau kita coba hayati, justru biasanya ada perkataan begini, weh jadi setelah ikut Yesus makin menderita gitu ya. Padahal ada orang-orang yang berkata, ikut Yesus nanti penderitaannya akan hilang gitu ya. Semua akan baik saja, semua akan dipulihkan gitu ya. Tapi kalau dirasa-rasa ternyata enggak juga ya, ikut Tuhan justru makin menderita. Nah hari ini kita akan berbicara tentang penderitaan, bagaimana di dalam konsep iman kekristenan penderitaan itu dipandang ya. Maka itu sebabnya saya percaya ini semua pasti relevan dengan kehidupan saya dan saudara yang masih menderita di dunia ini. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan membaca teksnya terlebih dahulu. Ada di slide LED ayat 18 sebenarnya sampai ayat 30, tapi di bagian pertama ini saya mengajak kita untuk membaca hanya sampai di ayat yang ke-25. Roma pasal 8 ayat 18 sampai 25 ya. Saya membaca ayat yang genap, Ibu Bapak ayat yang ganjil. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jemaat. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, teks kita dengan jelas mulai ayat pertama yang kita baca itu berbicara tentang penderitaan. Dikatakan sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini. Saudara, kata pertama yang dimunculkan di dalam perikop kita adalah kata sebab. Sekali lagi berarti ada kaitannya dengan teks sebelumnya, yaitu khotbah saya minggu lalu. Khotbah saya minggu lalu tentang apa? Tentang apa saudara? Harga cabai sudah turun Pak.
Ya, khotbah minggu lalu tentang hidup oleh roh, dan kalau kita meneliti ketika saya dan saudara sudah ditebus, hidup di dalam roh, itu bukan jaminan bahwa kita semuanya tidak akan menderita. Karena di ayat sebelumnya, perikop yang kita baca, yang kita gali di minggu lalu, ayat terakhir dari perikop yang kemarin dikatakan begini, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Perhatikan, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Jadi ini koneksinya begitu saudara. Ketika saya dan saudara hidup di dalam pengudusan semakin serupa dengan Kristus, di dalamnya ada penderitaan. Itu sebabnya Paulus membahas secara spesifik tentang penderitaan itu satu perikop sendiri. Ya ini menarik ya, sesuatu yang tidak, kadang orang nggak suka bicarakan penderitaan ya, tapi Paulus membahas secara khusus di dalam satu perikop tersendiri. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat tiga karakteristik penderitaan di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Yang pertama saudara, penderitaan itu bukanlah akhir cerita. Sekali lagi, penderitaan bukanlah akhir cerita. Karena dikatakan di ayat 18 bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara, yang pertama kita perlu mengerti adalah penderitaan dialami oleh semua orang. Baik orang percaya maupun orang tidak percaya. Tapi nanti ada bedanya ya penderitaan di dalam orang percaya maupun yang tidak percaya. Mengapa kita menderita? Karena kita masih ada di bumi ini. Bumi yang rusak ini saudara ya. Yang memang sedang dipulihkan tetapi belum mencapai kesempurnaannya. Di dalam bumi yang rusak ini bersama dengan manusia yang berdosa. Ya, kita semua tidak hidup dengan malaikat yang suci ya, manusia yang berdosa semuanya. Maka saya yakin di tengah dunia yang bobrok ditambah manusia yang berdosa, penderitaan adalah hal yang pasti tidak akan terelakkan. Penderitaan itu jangan disempitkan hanya tentang wah kalau sakit menderita, wah kalau ekonomi turun menderita kayak gitu ya. Gesekan dengan orang kan biasanya juga menyiksa hidup kita kan saudara ya. Jadi menderita itu pasti dialami oleh semua orang selama mereka masih ada di dunia ini. Yang kedua, penderitaan dalam konteks ini, apa yang dimaksud Paulus ketika dia bilang penderitaan, yang dimaksud di sana adalah menderita di dalam iman kepada Yesus Kristus. Sekali lagi, penderitaan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Waktu Paulus menulis teks ini saudara, dia tidak ada di dalam kondisi yang nyaman atau yang baik-baik saja, tidak. Waktu Paulus menulis teks ini, dia ada di dalam penganiayaan, di dalam kelaparan, di dalam penderitaan, bahkan dia ada di dalam penjara. Bahkan di dalam teks yang sama di hari Rabu ya, saya kalau tidak salah, kita juga membaca teks serupa. Bahwa apa yang kita derita sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Tubuh jasmani pasti akan merosot, tetapi batiniah akan semakin meningkat. Ya, ada teks di dalam 2 Korintus, konteksnya waktu Paulus cerita itu dikatakan dia berkata begini, kami, Paulus dan rekan-rekannya membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Apa maksudnya membawa kematian Yesus? Apakah mayatnya Tuhan Yesus dibawa? Tentu tidak. Tetapi ini bicara soal kematian Yesus itu penderitaan. Dan penderitaan itulah yang dialami oleh Paulus kemanapun dia pergi waktu dia memberitakan Injil. Lalu dikatakan terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Karena Paulus berulang kali sudah hampir mati saudara oleh karena penderitaan yang dia alami. Bahkan lebih jelas kalau saudara membaca di 2 Korintus 11:24 itu semakin detail apa yang dirasakan oleh Paulus. Saya menyebutkan beberapa ya, 5 kali aku disesah. Setiap kali 40 kurang 1 berarti berapa? 39 kali pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Ada bahaya banjir, penyamun, bahkan kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian.
Saudara, itu adalah gambaran penderitaan Paulus. Jadi waktu dia berkata penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan, itu bicara waktu dia menderita demi Injil. Menderita demi Kristus. Bukan penderitaan yang ya kita buat sendiri, saudara. Bukan penderitaan, wah karena saya melakukan ini maka saya menderita. Bukan, tapi ini penderitaan waktu dia berdiri di atas salib. Ketika waktu itu orang-orang Romawi, mereka itu menganggap kaisar itu enggak hanya presiden kalau zaman sekarang ya, enggak hanya pimpinan tertinggi pemerintah, tapi kaisar itu sudah seperti Tuhan, saudara. Maka kalau ada pribadi lain yang disembah, nah itu jadi masalah. Jadi Paulus merasakan berbagai penderitaan itu. Tetapi kebenaran ketiga yang secara jelas ditunjukkan oleh ayat 18 adalah penderitaan yang luar biasa itu hanyalah sementara. Berarti kalau sementara ada akhirnya, ada endingnya. Jadi ini bukan ending yang tidak baik, tidak, tapi pasti endingnya adalah dikatakan di sana adalah kemuliaan. Dan kebenaran keempat, penderitaan akan berubah menjadi kemuliaan. Pertanyaannya kemuliaan yang seperti apa yang dimaksud di dalam teks ini? Nah, kemuliaan yang dimaksud di dalam teks ini dibagi jadi dua, saudara. Saudara bisa lihat itu mulai ayat 19 sampai 22, itu kemuliaan yang pertama yang saya tulis sebagai pemulihan semua ciptaan. Yang kedua spesifik yaitu kebangkitan tubuh orang percaya. Saya bahas yang pertama dulu apa yang dimaksud dengan kemuliaan, yaitu pemulihan bagi semua ciptaan. Saudara silakan perhatikan di ayat 19. Ayat 19 ya, dikatakan begini. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Kata seluruh makhluk di sana merujuk kepada semua ciptaan, Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan hanya orang percaya atau bukan hanya manusia, bukan. Tetapi semua ciptaan. Kenapa semua ciptaan perlu dipulihkan? Karena semua ciptaan semenjak Adam jatuh ke dalam dosa, semua mengalami kejatuhan. Semua mengalami kerusakan. Maka saya bahas minggu lalu ya, bahwa kita semua ini bumi dan segala isinya sedang dipulihkan. Telah, sedang, dan akan terus menerus dipulihkan sampai mencapai kesempurnaan di dalam langit baru dan bumi baru. Maka sekarang ini saudara, semua makhluk tanpa terkecuali, tanaman, hewan, semua ciptaan sedang menantikan, dikatakan dengan sangat rindu untuk menantikan anak-anak Allah dinyatakan. Kenapa? Karena mereka rusak. Di ayat 20 dikatakan karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita semuanya menuju kepada pemulihan yang sempurna. Kenapa dunia rusak? Ya karena manusia berdosa. Sejak Adam berdosa, semuanya sudah rusak. Tetapi tidak hanya pemulihan semua ciptaan, Paulus beralih dari yang general, yang umum, yang semua ciptaan itu mengerucut kepada orang percaya. Itu mulai ada di ayat 23. Dikatakan dan bukan hanya mereka saja, berarti bukan hanya seluruh ciptaan, tetapi spesifik. Tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, berarti orang percaya, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Jadi kita pun juga menantikan apa? Kebangkitan tubuh kita. Di saat kita semuanya akan dilepaskan dari penderitaan. Dan semua itu kita yakini karena kita diselamatkan di dalam pengharapan. Pengharapannya bukan yang dilihat, tetapi pengharapan yang tidak dilihat. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Kasarannya kalau sudah ada, yaitu namanya bukan pengharapan. Tapi kalau belum terlihat, tidak terlihat, berarti kita akan terus-menerus berpengharapan dengan tekun. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah dasarnya bahwa penderitaan itu bukan akhir. Kenapa? Karena Tuhan bilang sendiri nanti akan ada pemulihan seluruh ciptaan dan khusus bagi orang-orang percaya maka akan dibangkitkan dan menikmati keindahan surga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah pengharapan yang luar biasa. Berita yang luar biasa.
Bahkan dikatakan itu sebabnya di bagian ayat 23 saudara ya. Di ayat 23 itu dikatakan begini. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin saudara. Bersalin itu sakit atau sakit? Mungkin yang enggak jawab Pak, sesar enggak ngerasain Pak gitu ya. Tidak sesakit yang normal gitu ya. Tapi yang dimaksud di sini pasti akan ada kesakitan di mana dia bersalin. Dan ini hanya dialami oleh perempuan ya. Yang laki-laki enggak relate pasti ya. Mungkin yang laki-laki hanya terima senangnya aja gitu ya. Tapi ada yang ikut istrinya bersalin di ruangan bersalin ada? Mungkin perasaan bapak-bapak bagaimana? Melu nangis ya. Karena apa? Karena lihat orang yang kita kasih juga sangat menderita. Dan pasti ibu-ibu bisa merasakan itu betapa sakitnya penderitaan. Tapi menariknya muncul pertanyaan, kenapa? Paulus bilang sakit derita yang kamu alami itu seperti orang bersalin. Kenapa saudara? Karena orang bersalin sakit setelah bayi lahir itu berubah menjadi sukacita yang luar biasa. Jahitannya belum ditutup, tapi kalau udah lihat bayinya, perasaannya udah apa? Udah berubah. Berubah menjadi sukacita yang tidak terkira. Saya pernah cerita kepada beberapa orang waktu istri saya lahiran, lalu kemudian di Rumah Sakit Baptis Batu, setelah lahiran ada recovery, lalu pulang. Saya itu cerita ke beberapa orang, perasaan saya itu ini benar-benar perasaan yang mungkin jarang sekali saya rasakan. Senangnya luar biasa seperti dapat hadiah dari Tuhan. Waktu gendong Bara waktu masih kecil ke mobil mau dibawa pulang. Itu rasanya luar biasa senang sekali. Dan saudara itulah yang dimaksud oleh Paulus. Penderitaan kita itu seperti orang bersalin. Bisa dilanjutkan slide-nya. Penderitaan kita hari ini layaknya sakitnya seorang ibu yang sedang bersalin. Rasa sakit itu bukan akhir saudara. Karena ketika bayi itu lahir yang ada hanyalah sukacita yang sangat besar. Ini menjadi gambaran bahwa penderitaan saya dan saudara di dunia ini oleh karena hal apapun ketika saya dan saudara mengikut Yesus. Mungkin ada penderitaan, mungkin ada perendahan, mungkin ada persekusi. Tetapi percayalah semua itu akan berakhir. Dan akhir dari semua itu bukanlah kesedihan, tetapi kemuliaan, keindahan bersama dengan Tuhan. Jadi di bagian pertama Paulus menempatkan satu fondasi yang hebat, yang luar biasa. Untuk memberi pengharapan kepada kita, engkau yang menderita saat ini, bertahanlah. Karena pada saatnya kemuliaan itu akan engkau nikmati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemarin hari Rabu saya bercerita tentang hobi saya yaitu bermain olahraga futsal. Saudara. Dulu saya ingat waktu masih muda, ya sekarang sudah setengah muda, saudara. Setengah tua deh kok setengah muda. Setengah tua, dulu masih sering futsal saya selalu latihan dan saudara tahu saya latihan tuh sehari bisa pindah 3 lapangan. 3 lapangan futsal. Sekali main bisa 2 jam. Itu saking dulu saya pengen bercita-cita sebagai pemain bola juga ya. Lalu kemudian ada satu waktu main futsal itu kan tidak hanya skill ya. Skill yang dilatih. Gocek-gocek, strategi, enggak hanya itu. Orang punya skill tapi enggak punya fisik percuma. Baru main 10 menit udah minta ganti. Jadi pasti akan ada latihan fisik. Dan saudara tahu latihan fisik itu sangat-sangat mengerikan sekali. Saya tidak bercanda. Latihan fisik itu sangat mengerikan. Di mana harus lari, squat jump, push up gitu ya. Sit up dan semuanya. Untuk mengasah fisik kita biar kuat. Dan satu kali saya itu pas waktu latihan fisik. Saya itu hampir muntah. Minta maaf saudara ya, hampir muntah. Karena sudah capek. Dan itu banyak dialami kalau saudara pernah jadi atlet. Saudara pasti akan mengalami itu ya. Muntah itu hal biasa ketika saudara latihan fisik. Tapi pelatih saya itu bilang begini, lebih baik kamu muntah dan menderita sekarang daripada kamu menyesal waktu apa? Pertandingan. Benar saudara, waktu saya ikut turnamen dan tidak angkat piala itu nyeselnya luar biasa. Itu nyeselnya luar biasa. Saya selalu bilang, wah andai kata saya berlatih lebih keras, andai kata saya gak bolos latihan, andai kata waktu fisik saya siapkan badan saya dengan baik. Pasti nanti bisa. Jadi waktu nanti gak angkat piala itu penyesalannya luar biasa. Dan sebaliknya saya pernah angkat piala juga. Dan waktu angkat piala seolah-olah latihan fisik itu gak ada apa-apanya. Kayak semacam lupa, wah ini gak ada apa-apanya dibanding dengan piala yang saya angkat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan.
Hari ini kita semua diingatkan, apapun yang menjadi penderitaan saya dan saudara, ingatlah nanti ada kepastian bahwa saya dan saudara bersama-sama dimuliakan dengan Tuhan. Bukankah ini satu penghiburan bagi kita? Bahwa pada saatnya Tuhan akan bersama-sama dengan kita di dalam kemuliaan. Yang pertama sudah kita pelajari bahwa penderitaan bukan akhir karena ada kemuliaan Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Yang kedua saudara, selain penderitaan itu bukan akhir, yang kedua penderitaan itu menyadarkan kebutuhan kita akan Allah, saudara. Penderitaan menyadarkan kebutuhan kita akan Allah. Dikatakan di ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Mengapa dikatakan demikian? Dilanjutkan begini, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara perhatikan kata atau anak kalimat ini ya. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Saudara ada banyak orang Kristen itu kan berkata hal yang paling sederhana yang mudah untuk dilakukan, gak perlu duit, gak perlu kecakapan apapun dan lain sebagainya adalah apa? Doa. Maka biasanya kalau ada lansia yang mulai, Pak saya kan gak bisa pelayanan karena tubuh sudah mulai lemah. Biasanya penghiburan saya selalu menguatkan, Ibu, Bapak masih bisa loh melayani Tuhan. Saudara bisa berdoa, siapapun itu bisa doa. Tetapi di teks ini saudara, kita bisa melihat apa? Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Saudara yang dikesulitan jelas ayat ini menunjukkan bahwa kita ini begitu terbatas saudara. Dengan kata lain hanya dengan sekedar dalam tanda kutip ya. Untuk berdoa yang tidak perlu skill, kaya, uang, relasi. Gak perlu itu kita semua bisa berdoa. Firman Tuhan katakan kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Itu benar-benar menunjukkan betapa lemahnya saya dan saudara. Bagi sebagian orang pernahkah saudara mengalami kondisi yang sedang ada pergumulan dan tidak bisa berkata apapun kepada Tuhan. Yang ada hanyalah tangisan. Saya tidak tahu kenapa tadi ya, waktu sebelum khotbah, saya benar-benar meneteskan air mata, bahkan sampai di mimbar saya berharap sudah bisa berdoa dengan baik, tetapi saya masih menangis. Ketika merenungkan anugerah Tuhan yang melayakkan saya orang berdosa untuk bisa percaya, bahkan melayani Tuhan. Dan mungkin bahkan ibu bapak punya pergumulan lain yang Pak saya hanya bisa ndelosor. Saya nggak bisa ngomong apa-apa ke Tuhan. Karena betapa beratnya penderitaan pergumulan kehidupan saya. Saya hanya bisa nyembah Tuhan, saya bisa nangis. Mungkin saya hanya bisa menaikkan pujian, terima kasih Tuhan dan lain sebagainya. Ya saudara ketika kita ada di dalam keterbatasan kita untuk berkata-kata, mengutarakan segala doa-doa kita. Tuhan menolong kita. Rohnya yang ada di dalam hati kita, yang tinggal di dalam hati kita, menolong kita berdoa. Mengutarakan segala permohonan kita yang mungkin kita nggak tahu mau berkata apa-apa lagi kepada Tuhan. Tetapi Dia tidak meninggalkan kita. Dia menjadi perantara untuk berdoa kepada Tuhan. Saudara dalam banyak situasi kita seringkali kuat saudara. Waktu kita sehat, waktu ekonomi kita baik-baik saja. Waktu semua pelayanan berjalan dengan lancar. Waktu pekerjaan kita menghasilkan banyak keuntungan, saudara ya. Tetapi ada saat-saat di mana saya dan saudara mendapatkan sebuah goncangan di dalam kehidupan kita. Dan goncangan itu biasanya tidak memberitahu kita kapan akan datang. Tiba-tiba saja bisa datang. Kelihatan semua baik-baik saja. Tetapi ternyata ada sakit-sakit tertentu yang mungkin kita nggak pernah pikirkan bahwa kita selama ini mengidap satu penyakit tertentu. Sehingga itu mengubah semua jalannya kehidupan kita, apa yang kita sudah rencanakan dengan matang 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Tapi karena penyakit ini, kita mungkin mengalami pergumulan. Mungkin bisnis kita yang selama ini baik-baik saja, buka cabang di mana-mana. Keuntungan semakin naik, semakin meningkat. Tetapi tanpa kita duga, kemudian bisnis kita mulai hancur, mulai anjlok, tanpa pernah kita pikirkan.
Kadang-kala kita ada di dalam pergumulan-pergumulan, penderitaan, atau bahkan mungkin rumah tangga kita. Yang semula baik-baik saja, bahagia saudara. Bisa pergi kemana-mana, tapi karena satu dan lain hal, ada goncangan membuat saya dan saudara ada di dalam penderitaan, sehingga kita mungkin tidak bisa berkata-kata lagi kepada Tuhan. Kita tidak bisa lagi memohon kepada Tuhan oleh karena beratnya pergumulan dalam hidup saya dan saudara. Saat ini saudara diingatkan bahwa roh itu berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat sakit kita tidak tahu akan Tuhan menyembuhkan atau tidak. Apakah waktu sakit mungkin kita bingung apakah Tuhan ingin menyembuhkan ataukah Tuhan ingin memurnikan iman kita supaya kita senantiasa bergantung kepadanya. Waktu kita mengalami penderitaan, pekerjaan, mungkin kita tidak lagi punya pekerjaan yang baik. Apakah Tuhan ingin saya pindah atau Tuhan ingin saya melakukan apa dan lain sebagainya. Kita ada di dalam keterbatasan. Sehingga kita mungkin tidak mampu lagi berdoa. Ingatlah ada roh yang berdoa untuk saudara kepada Bapa. Di ayat 27 dikatakan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Saudara perhatikan, roh berdoa bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan perhatikan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah ini luar biasa sekali Allah yang saya dan saudara sembah, Allah di dalam Tritunggal, tiga pribadi di dalam satu hakikat Allah, menolong saya dan saudara di saat kita mengalami penderitaan dan bergumul. Saudara datanglah kepada Tuhan. Mungkin saudara tidak tahu apa yang saudara katakan. Yang penting saudara datang kepada Tuhan. Memuji Tuhan. Mungkin saudara hanya menangislah di hadapan Tuhan. Yang jangan dilakukan ketika saudara ada pergumulan, saudara justru menjauh dari hadapan Tuhan. Firman ini bilang roh itu menolong kita berdoa. Berarti kita harus ada di dalam hadirat Tuhan. Kita harus memberikan waktu pribadi untuk berdoa. Roh tidak menolong saya dan saudara kalau kita memang tidak mau berdoa. Justru kita apatis. Waktu ada penderitaan sudah ini urusan saya. Semua terserah saya. Roh tidak berdoa bagi orang-orang yang demikian. Roh berdoa bagi orang-orang yang sudah tidak mampu berkata apa-apa kepada Tuhan. Oleh karena beratnya pergumulan. Jadi sekalipun saudara, masalah saudara begitu berat, penderitaan saudara di dalam Tuhan begitu berat, mengikut Tuhan ada salib yang harus dipikul. Tetapi percayalah kita tidak berjuang sendirian, ada roh yang menolong saya dan saudara. Seorang teolog bernama Sinclair Ferguson, dia berkata, ketika kita tidak tahu harus berkata apa kepada Allah, Roh Kudus menerjemahkan keluhan hati kita menjadi doa yang benar dan selaras di hadapan Bapa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini juga penghiburan bagi kita. Penderitaan bukanlah akhir, akan ada kemuliaan. Tetapi kemuliaan itu nanti di dalam proses menunggu kemuliaan kita tidak berjuang sendirian. Ada roh yang bersama-sama dengan kita. Dan yang terakhir, yang ketiga saudara. Selain penderitaan bukanlah akhir. Selain penderitaan itu menunjukkan kebutuhan kita, keterbatasan kita, kerapuhan kita dan kita perlu Tuhan kita. Yang terakhir penderitaan itu juga membentuk hidup saya dan saudara. Saudara, mari kita membaca bersama-sama sebuah ayat yang sangat terkenal sekali. Mungkin ada di antara ibu bapak yang sudah hafal. Di ayat yang ke-28 ini. Mari kita membaca bersama-sama, ada di slide juga. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sudah dikatakan cara Allah bekerja di dalam hidup kita itu bukan sebagian. Bukan 1, bukan 2, bukan 3. Bukan 50%, 75%, bukan. Tetapi dikatakan cara Allah bekerja di dalam hidup kita adalah segala sesuatu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita mengernyitkan dahi dan mulai berkata, kalau sesuatu itu baik, make sense lah Pak, gitu ya, masuk akal. Tapi kalau sesuatu yang buruk masa
Tuhan bekerja pada sesuatu yang buruk? Mungkin kita bertanya demikian. Tetapi teks kita berkata bahwa Allah turut bekerja dalam kebaikan. Apakah itu teksnya? Tidak. Allah bekerja di dalam segala sesuatu. Artinya ketika kita mengalami kebaikan, Allah bekerja. Dan ketika kita mengalami penderitaan, Allah juga bekerja. Karena Allah ingin memakai penderitaan kita untuk membentuk hati kita, membentuk karakter kita, membentuk hidup kita untuk semakin tunduk dan bergantung kepada Tuhan. Saudara, seringkali saya dan saudara ini tidak dapat menyadari kebaikan Allah atau bukan kebaikan Allah. Kita tidak menyadari cara kerja Allah, bagaimana Allah bekerja di dalam hidup kita. Bagi sebagian orang, waktu baik mudah Pak untuk melihat Allah bekerja. Waktu baik, waktu buruk gak mudah. Tapi sebenarnya mau baik mau buruk, kita ini kadangkala gak sadar bahwa Allah itu bekerja. Sekali lagi ya, orang itu kan selalu berkata waktu baik mudah bilang Allah bekerja, waktu buruk sulit bilang Allah bekerja. Tapi saya mau bilang, baik maupun kita lagi baik maupun gak baik, kita seringkali gak sadar kalau Allah itu bekerja di balik kita semuanya. Apa contohnya yang baik dan kita gak sadar Allah bekerja? Ada yang sudah mandi hari ini? Gak ada yang mandi ya? Pasti semua sudah mandi kan saudara ya? Waktu saudara mandi, pernahkah saudara berpikir ini karena kebaikan Tuhan? Mungkin saudara mulai berkata aneh nih pendeta, mandi aja bilang kebaikan Tuhan. Tapi saudara benar gak? Saudara bisa mandi, saudara bisa punya air sekarang, saudara bisa beli sabun, bukankah itu karena kebaikan Tuhan? Saudara ada yang suka masak? Waktu masak ada enggak yang waktu masak lalu kemudian merenungkan Tuhan terima kasih Engkau begitu baik. Hari ini aku bisa punya bahan untuk masak sehingga keluarga aku bisa makan. Atau saudara masak udah cepet-cepet mau kerja, suami enggak bangun-bangun gitu saudara ya. Yang mana saudara? Padahal bisa masak sesuatu yang baik, bisa mandi sesuatu yang baik. Tapi pertanyaannya sadar enggak kita waktu dalam kebaikan yang seperti rutinitas itu kita sadar bahwa itu adalah kebaikan Tuhan. Tuhan bekerja dalam hidup kita. Gak sadar kan saudara? Jadi saya dan saudara seringkali gagal melihat Allah. Gagal melihat Allah dalam segala aspek kehidupan kita. Kita seringkali gagal saudara untuk melihat itu. Waktu kita bekerja baik-baik saja. Yang punya bisnis pelanggannya makin banyak gitu ya. Lalu kemudian yang kerja di kantoran, wah naik gaji gitu ya. Biasanya kalau naik gaji sadar ya, kalau terima amplop bulanan gak sama dengan bulan lalu gitu, kita terima kasih Tuhan gitu ya. Tapi waktu bos kita gak nuntut yang kayak besok harus jadi ya presentasinya, kita kan gak mengucap syukur juga kan saudara ya. Waktu kita punya teman gak toksik, kita sempat gak mengucap syukur Tuhan terima kasih untuk circle yang sehat ini, bukan circle yang toksik ini. Atau saudara yang mahasiswa, saudara yang pelajar, waktu saudara bisa menjalani perkuliahan dan selesai. Misalkan ujian selesai, kalau ujian biasanya mengucap syukur ya karena ujian ya. Tapi coba bayangkan waktu tugas saudara bisa saudara kumpulkan. Pernahkah saudara menyadari bahwa itu karena Allah bekerja di dalam saudara? Rasanya juga tidak. Jadi seringkali saya dan saudara gagal melihat Allah bekerja secara menyeluruh dalam hidup kita. Bahkan dalam kebaikan-kebaikan yang kita alami. Kita sangat sulit untuk melihat itu. Maka itu sebabnya kita selalu bilang, oh kebetulan begini gitu ya. Kebetulan begini. Kata kebetulan itu menunjukkan kita gagal untuk menyadari Allah bekerja di dalam segala sesuatu. Maka kita sebut apa? Kebetulan. Maka saya mengajak kita untuk mengurangi bahkan menghilangkan kata kebetulan itu ya. Karena di balik semua itu Allah bekerja. Dan saya menuliskan kalimat. Cara Allah bekerja seringkali jauh berbeda dengan apa yang kita bayangkan. Dia memakai segala sesuatu. Dan itu mencakup rasa sakit dan penderitaan. Dengan kata lain, dengan sederhana saya ingin mengatakan, waktu saat ini saudara menderita. Saudara mulai pikir sekarang, Tuhan mengizinkan ini untuk membentuk saudara. Tuhan itu lebih ingin mengubah hati kita saudara. Karakter kita, dibanding hanya sekedar merubah persoalan kita. Tuhan itu jauh lebih ingin mengubah hati dan pikiran kita dan karakter kita hanya daripada yang sakit jadi sembuh.
Sakit jadi sembuh, Tuhan tidak kurang kuasa untuk memberikan itu. Tetapi Tuhan jauh lebih ingin mengkoreksi, membentuk hati kita untuk semakin bergantung kepadanya. Tuhan jauh lebih ingin membentuk hati saya dan saudara dibanding hanya sekedar perekonomian saudara yang jatuh jadi naik lagi. Terobosan, tidak hanya itu. Tuhan jauh lebih ingin apa? Menyentuh hati kita. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini saudara menderita dan bergumul, berdoa kepada Tuhan, dan mungkin Tuhan belum mengabulkan doa saudara, percayalah Tuhan sedang mengizinkan saudara untuk dibentuk. Tuhan belum selesai dengan saudara dan Tuhan ingin membentuk saya dan saudara. Saudara, di hari Rabu kemarin saya juga mengajak teman-teman untuk yang datang doa Rabu untuk bisa menghayati satu kebenaran yang sangat terkenal dan ada pujiannya, nanti kita akan menaikkan pujian ini. Saudara, dikatakan di dalam Alkitab, iman sebesar biji sesawi itu akan dapat memindahkan gunung. Di situ yang ditekankan adalah bukan seberapa besar imannya, tapi seberapa benar imannya. Imannya itu tertuju kepada Allah atau tertuju kepada kita sendiri. Atau tertuju kepada kebaikan, hal-hal yang baik. Misalkan sakit jadi sembuh, iman kita tertuju kepada sembuhnya atau kepada Allahnya. Yang ditekankan adalah iman yang benar itu jauh lebih penting daripada iman yang besar. Ini prinsip penting saudara ya. Iman yang benar itu lebih penting daripada iman yang besar. Saudara punya iman yang besar, tapi tujuannya, objek imannya salah, itu sia-sia. Tapi kalau saudara punya iman yang benar, sekalipun iman saudara kecil, itu bisa memindahkan gunung. Saudara nangkep maksudnya? Itu bukan berarti iman besar yang benar gak boleh. Itu yang harus kita capai. Kita punya iman yang benar dan iman yang besar. Tetapi poin yang ditekankan adalah iman yang benar, yaitu tentang mengedepankan, menjadikan Allah satu-satunya. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang bilang begini, wah kalau beriman, pokoknya kepada Tuhan Yesus, harus sakit saya disembuhkan. Harus perekonomian yang saya yang turun jadi naik dan lain sebagainya. Tetapi itu bukan iman yang benar. Iman yang benar itu berkata, walau gunungnya enggak pindah, kita akan tetap menyembah Dia. Iman sejati berkata, walau gunungnya enggak berpindah, kita akan tetap sembah Tuhan. Itulah iman yang benar. Kenapa? Karena tujuannya adalah Allah. Waktu mungkin pergumulan doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Mungkin Tuhan berkata tidak atas pergumulan kita, atas permohonan kita. Itu karena Tuhan masih ingin membentuk hati saudara semakin pulih, dimuliakan di hadapan Tuhan. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, menariknya semua proses ini ada di dalam kepastian saudara. Kalau saudara melihat di ayat ke-29, di sana dikatakan begini saudara. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Ya, kata semula di sana menunjuk kepada kekekalan sebelum dunia ini ada. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ini adalah dasar di mana setiap pergumulan penderitaan kita bertujuan untuk membuat kita serupa dengan gambaran anaknya. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Terus ada satu kata penting di sana, dikatakan semua orang yang dipilihnya. Paulus tidak berkata sebagian besar orang yang dipilihnya, maka nanti akan dibenarkan dan dimuliakan. Tidak, tetapi Paulus berkata semua tanpa terkecuali. Orang yang telah dipilihnya, dipanggilnya, dibenarkannya, juga dimuliakannya. Kalau sekarang kita sudah dibenarkan di dalam Kristus Yesus saudara, itu berarti sebelumnya kita sudah dipilih, ditentukan dan dipanggilnya. Sekarang saya dan saudara, kita yang sudah dibenarkan juga pasti akan dimuliakan. Walau peristiwa itu baru akan terjadi nanti di akhir zaman, tetapi di mata Allah semua proses ini sudah pasti. Apa yang ada di kekekalan satu pasti akan terjadi bagi saya dan saudara. Saudara, ini adalah kenapa disebut setiap orang yang sudah dipilih oleh Tuhan tidak akan pernah bisa kehilangan keselamatannya.
Minggu depan kita akan membahas ini jauh lebih spesifik, yaitu tentang aman di tangan Yesus. Maka bagi saya dan saudara saat ini yang sudah benar-benar menerima Kristus Yesus, menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kita, maka kita memiliki keyakinan yang pasti bahwa kita akan dimuliakan. Saudara, saudara adalah umat yang ditebus oleh Tuhan. Atau mungkin saat ini saudara mulai berpikir, saya baru mengerti keindahan kabar baik. Saya baru mengerti Injil, bagaimana Tuhan menerima saya orang berdosa. Mungkin selama ini saya ke gereja, mungkin selama ini saya pelayanan, tapi saya tidak benar-benar mengerti tentang Injil. Saudara, ada pepatah, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ambillah keputusan untuk bisa percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup saya dan saudara. Saudara, di akhir khotbah saya menuliskan satu kalimat ini. Penderitaan bukan lagi hukuman, saudara, namun alat pembentukan untuk semakin merupa dengan Kristus. Dan keserupaan dengan Kristus adalah bagian yang tidak terpisahkan dari rantai emas keselamatan. Semua yang dipilih Allah akan dipanggil, dibenarkan, dan juga dimuliakannya. Saya mengundang pemain musik untuk ke depan. Saudara, saat ini saya mengajak untuk kita bisa menundukkan kepala, menutup mata kita. Saudara, ini adalah waktu yang begitu indah, yang mungkin tidak datang lagi di kesempatan yang lain. Tetapi kalau saat ini saudara memiliki waktu yang indah bersama dengan Tuhan, berdoalah atas segala penderitaan yang saudara alami. Berdoalah atas segala beban pergumulan kehidupan saudara. Berdoalah kalau saat ini saudara begitu menderita ketika harus memegang salib Kristus. Mungkin di kantor saudara mulai tidak disukai banyak orang karena saudara hidup di dalam Tuhan. Saudara tidak mau kompromi. Mungkin di kampus saudara mulai dijauhi, dianggap sok suci. Tidak lagi dilibatkan dalam hal-hal tertentu karena saudara memegang integritas di dalam Tuhan. Dan rasanya itu begitu berat bagi saudara. Berdoalah kepada Tuhan. Atau mungkin penderitaan yang lain. Saudara bergumul bagi orang tua saudara yang mungkin belum percaya. Bergumul bagi orang tua saudara yang mungkin